ketuanya yang terbanyak akan mendapat hadiah. Binjai Timur takbir. Oh mantap, 1000. Binjai Selatan takbir. Masya Allah, 1500. Binjai Utara takbir. 1600. Binjai Barat takbir. Oke. Binjai Kota takbir. Jadi binjai mana ini yang menang? Siapa yang? Baiklah, langsung saya kasih aja kepada ketuanya langsung. Tadi kita sepakati panitia ketua. Absensi lah, absensi. Lain nanti. Ketua PKS DPC PKS Binjai Utara. Kepada ya insya Allah beliau sedang berkontribusi mengumpul infak insya Allah Bapak Ibu. Kegiatan Ansito Ramadan ini membutuhkan dana, saya sampaikan aja lah, kita kan sama anggota sekitar 40 juta. Jadi sampai ya insya Allah. Masya Allah, saya yang nyampaikan dari DPD. Insya Allah kita sudah memberikan beberapa proposal kepada donatur-donatur kita, juga infak kader juga kita minta, hingga infak anggota di setiap kegiatan. Insya Allah nanti bisa membantu dalam hal dalam memfasilitasi seluruh sehingga acara itu berjalan dengan lancar dengan nilai 100. Nanti juga kita minta bagaimana acara hari ini, nilai 100 dari video nanti biar jelas dia nilainya. Baik, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita dalam hal menjalani Ramadan. Insya Allah sudah hadir bersama kita Kiai Haji Irfan Rabadan MA selaku Ketua DP BPD Binjai Langkat, dan juga pemimpin pondok pesantren Sahabat Al-Quran. Sahabat Quran ya saya, harusnya ada. Insya Allah beliau sudah berkontribusi menjadi ulama di kota Binjai ini. Insya Allah nanti berskala nasional. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Belum. Ini saya saja itu Ustaz. Kiai hajinya dan saya aja. Nanti ke depan akan menjadi begitu. Geser aja kalau apa biar Gak usah kan, jauh-jauh kan 25 menit aja, masih banyak gini kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di belakang dengar? Dengar Ibu, kalau dengar tolong lambaikan tangan. Dengar ya. Bapak-bapak dengar? Oke, alhamdulillah. Saya pastikan dulu mic-nya bagus ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ke pasar membeli pepaya. Pepaya dibawa ke Pekanbaru. Jauh kali ya. Betapa hati tidak bahagia atau betapa hati sangat bahagia
DPD PKS Kota Binjai punya MC yang baru. Mana dia? Mana dia? Oh ya, di belakang dulu. Yang kita muliakan, yang kita banggakan, ustadz-ustadz kita di pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Kota Binjai hadir membersamai kita. Sekretaris Umum DPD PKS Kota Binjai Akhuna Abdurrahman SH, Bendahara Umum DPD PKS Kota Binjai Akhuna Ahmad Taib Lubis SE. Dari jauh tampak dan terlihat Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah Akhuna Abdul Rahim. Ada ya? Ada ya? Oh ya, tadi saya lihat lah, udah menuju ke depan ya. Selanjutnya hadir bersama kita Sekretaris Dewan Etik Daerah Ibu Sri Mulyati AMD. Yang kita muliakan, yang kita banggakan, orang tua kita, sesepuh kita, Al-Ustadz Al-Hajj Dr. Andes Suharjo Mulyono, Ketua PD saya, Pengurus Daerah Al-Wasliyah Kota Binjai. Ahlan wa sahlan Ustadz di kantor PKS. Ini sengaja kita undang membersamai kita, dan mungkin dalam catatan sejarah PKS khususnya kegiatan tarhib baru kali ini kita dihadiri oleh langsung Ketua Pengurus Daerah Al-Wasliyah Kota Binjai. Beri tepuk tangan. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi antara PKS dan Al-Wasliyah, insyaallah. Setuju Pak Abdurrahman? Setuju. Ya, pengurus DPC, pengurus DPRA, ikhwah dan akhwat, ayah bunda, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun kedua Hijriah. Ini bicaranya tadi karena sekretaris bilang 2, saya mulai dengan 2 ya. Pada tahun kedua Hijriah ada peristiwa yang menyebabkan kaum muslimin kala itu bersedih. Peristiwa pertama dan peristiwa ini adalah akibat dari hinaan yang diberikan oleh kaum Yahudi kepada kaum muslimin kala itu. Apa itu? Pertama, kaum muslimin dihina oleh Yahudi karena dianggap ikut-ikutan arah kiblatnya. Sama-sama ke Masjidil Aqsa di kota Palestina. Penghinaan ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat yang memindahkan kiblat umat muslimin dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Selesai satu hinaan. Peristiwa kedua masih tetap kaum Yahudi menghina kaum muslimin karena kaum muslimin ikut-ikutan puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? 10 Muharram. Karena memang puasa 10 Muharram itu awalnya memang tradisi orang-orang Yahudi, umat Islam belakangan baru ikut. Sudah? Hinaan ini dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seketika itu perintah puasa Ramadan turun di tahun kedua Hijriah. Dan saat itu kita bisa melihat dalam catatan sejarah, yang pertama kaum muslimin berbondong-bondong bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bahkan puasa Ramadan itu wajib, sementara puasa Asyura tidak wajib.
sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, "Faman syaa'a falya'mal wa man syaa'a falyatruk." Kalau mau kerjakan, ya kerjakan. Kalau tidak, ya tinggalkan. Tak apa-apa. Nah, kalau kiblat tadi berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu membuat kaum muslimin bahagia. Akhirnya ada prasasti dalam catatan sejarah Islam munculnya Masjid Kiblatain. Karena perintah itu terjadi memang di saat kaum muslimin ada di masjid itu. Insya Allah Ustaz Harjo sudah sampai ke sana. Dan kita doakan semua kita sampai ke sana. Amin. Amin insya Allah. Kaum muslimin bahagia. Dan perintah turunnya puasa Ramadan ini juga membuat kaum muslimin bahagia. Bahagia sebahagia-bahagianya. Tidak ada, dalam catatan sejarah diterangkan, tidak ada satu sahabat pun yang kala itu di tahun kedua Hijriah itu yang tidak bahagia dengan turunnya ayat surah Al-Baqarah 183. Sangat bahagia. Bapak Ibu tahu bahagia? Ya. Minimal ada 3 alasan kenapa para sahabat kala itu sangat bahagia dengan turunnya perintah puasa Ramadan. Dan tolong ingatkan saya, 3 alasan sahabat bahagia itu nanti kita sebut di ujung. Ya. Sebelum itu kita terangkan dulu bahwa tidak ada kaum muslimin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu yang tidak bahagia dengan turunnya perintah puasa Ramadan. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian, Bapak Ibu, orang tua kami, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita beri judul pertemuan kita Tarhib Ramadan. Ya, apa Bu? Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan ini sebenarnya telah ada sejak tahun kedua Hijriah. Ya. Tidak ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bahagia. Kata bahagia di sini diwakili dengan secara bahasa Arab rohaba. Tahu rohaba? Asal katanya tarhib itu rohaba. Rohaba itu Bapak Ibu sekalian mengandung minimal 3 definisi secara bahasa. Yang pertama lapang dada. Yang kedua luas hati. Yang ketiga senang. Ya. Kalau disebutkan rohaba al-Ustadz Abdurrahman SH, itu artinya hatinya lapang, dadanya luas, dan dia senang. Ya, rohaba. 3, bukan sekedar bahagia, bukan sekedar senang. Nah, saya mendapat keterangan lanjutan. Ini apa namanya? Air minum ya. Ada isinya? Ada gelas? Enggak ada ya? Oh ya. Ini menganalogikan aja ya. Panitia gak usah sibuk ya. Menganalogikan. Jadi rohaba itu kenapa disebutkan hatinya lapang, dadanya lapang, hatinya luas, kemudian senang? Itu ibarat gelas atau ini apa namanya ini, botol ini yang sedang tidak diisi air. Coba perhatikan. Kalau sedang tidak diisi oleh air, kira-kira bisa tidak kita mengisinya dengan air? Bisa ya? Dan kita bisa isi air itu apa namanya, terserah kita, selama tidak membludak atau tidak penuh. Tapi ketika dia berisi, bisa nggak kita isi? Nggak bisa. Jadi rohaba itu ibarat gelas yang sedang kosong, yang siap diisi oleh apa? Bukan hanya senang, tapi siap diisi, siap diberi perintah. Tarhib adalah upaya atau usaha, ya. Bagaimana kita meluaskan hati kita, melapangkan dada kita, dan pada saat yang sama kita siap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita siap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam rangka apa? Dalam rangka Ramadan. Jadi orang yang ikut tarhib, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ukuran keberhasilan tarhib, pulang tarhib, orangnya bahagia, hatinya lapang, dadanya luas, siap mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk maksimal dengan Ramadan. Nah, nanti kita lihat dari sini, ini betul-betul pulang tarhib atau pulang yang lain ini. Minimal hari ini dilihat dari wajahnya adalah wajah yang senang, wajah yang bahagia, dan bukan hanya bahagia, wajah yang hatinya lapang dan dadanya luas. Tinggalkan dulu hutang, lupakan dulu. Ada masalah di rumah, tinggalkan dulu. Ya, sekarang kita belajar melapangkan dada dan meluaskan hati. Insya Allah. Nah, orang Arab kalau sudah selesai tarhib, dia kemudian mengatakan marhaban. Tahu marhaban? Selamat datang. Itu bahasa kita. Sebenarnya kalau orang Arab itu mengatakan kepada kita marhaban, marhaban, misalkan dia menjamu kita atau menyambut kita di depan rumahnya, datang kita ke rumahnya. Dan kalau nggak percaya nanti coba datang ke rumah orang Arab ya. Ya, dia sambut kita di depan pintu marhaban. Apa maknanya? Marhaban itu maknanya adalah saya bahagia dengan kedatangan Anda, saya senang dengan kehadiran Anda, dan saya siap memberikan apapun yang terbaik dari saya untuk Anda. Betul tidak Ustaz? Seartinya siap gitu, memberikan apapun. Makanya orang Arab itu kalau kita datang ke rumahnya 3 hari nggak boleh diusir, ya, dan biasanya dilayani dengan sangat baik. Coba kita lihat, bukan saja orang Arab, generasi terbaik adalah generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi terbaik adalah generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saking terbaiknya, itu tidak akan mungkin ada lagi generasi sebaik itu. Itu ya Bu. Ya, kenapa disebut terbaik? Karena tidak ada lagi generasi lebih baik dari itu. Sulit sekali. Apa ukurannya Ustaz? Yang paling sederhana marhaban tadi. Ya. Orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf kalau kita sebut begini, baju antum bagus sekali, gitu. Itu langsung bajunya dibuka, dikasih sama ikhwah itu, dikasih sama saudaranya yang mengatakan bahwa baju dia bagus. Itulah marhaban, itu marhaban. Sulit nggak itu Ustaz Rahman? Sulit sekali. Makanya generasi terbaik dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terjadi lagi. Nggak percaya Bu? Ibu percaya nggak? Nah, saya buktikan ya. Ini saya buktikan nih. Hah? Iya, saya buktikan ini. Ustadz Harjo, jangan Ustadz Harjo lah. Oh iya, ini ada Ustadz Ismi Afandi. Ustadz Ismi Afandi mobilnya bagus sekali lah. Nggak bawa ya, nggak bawa gitu ya, nggak bawa ya. Siapa yang paling bagus ini? Coba lihat Ustadz MC dulu. Sulit kan? Sulit. Makanya juga sulit terulang kembali. Begitulah generasi sahabat yang sangat baik itu, luar biasa. Demi Allah, kita memang termotivasi untuk bisa sama dengan generasi sahabat. Tapi kata Allah dan Rasulullah itu sulit terjadi gitu. Makanya disebut terbaik. Kalau sudah terbaik tidak lagi yang lebih baik. Kita ini paling-paling berusaha mendekati yang terbaik itu. Ya, jadi tarhib adalah lapang dada, apa tadi? Luas hati, senang. Nah, tarhib upaya kita. Bagaimana kita melapangkan dada kita, meluaskan hati kita, membahagiakan diri kita menyambut Ramadan ini. Ya. Makanya jangan ada orang yang datang Ramadan stres. Itu nggak masuk tarhib tuh. Makanya tarhib cepat-cepat. Ya, cepat-cepat ditarhib. Ada emang Ustaz? Ada itu. Nah, hasilnya marhaban. Hasil dari upaya itu, usaha itu marhaban. Siap, saya bahagia dengan kehadiran antum. Saya bahagia dengan kehadiran Ramadan. Saya lapang dada dengan kehadiran Ramadan. Dan saya siap menerima perintah apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ramadan. Masya Allah. Makanya kalau ada perintah nikah itu gimana itu?
Ramadan. Siap nikah ya, insya Allah. Saya ngomong sama siapa nih? Lupa tadi saya nyebut nama sekretaris bidang pembinaan daerah BPD 12 ya, Akuna Ahmad Saputra Delimunti, insya Allah. Hah? Oh, boleh Ustaz tolong berdiri. Masya Allah. Ini sekretaris kita dari BPD 12. Hah? Masih insya Allah. Ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, itulah bagaimana tidak ada sahabat yang tidak bahagia dengan datangnya Ramadan. Rahaba yarhabu tarhiban marhaban. Nah, bagaimana tarhib yang benar? Ya, sebagaimana dahulu sahabat ya, baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukannya. Setidaknya minimal ada 3. Ya, ada 3 indikasi bahwa tarhib kita itu benar. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Doa sama Allah. Doa yang masyhur tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Harjo. Walaupun kalau kita lihat dari pendekatan ilmu hadis, itu sebenarnya derajatnya rendah ya. Ada yang lebih tinggi. Apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya Allah, sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan dan selamatkan Ramadan sampai kepadaku, dan selamatkan semua amalku dalam bulan Ramadan. 3 Ustaz. Kita selamat masuk ke Ramadan ya, karena belum tentu Ustaz-ustazah sekalian, ajal itu urusan dan rahasia Allah. Belum tentu, tidak ada jaminan kita bisa sampai Ramadan walaupun Ramadan tinggal 2 hari lagi. Yang pulang dari sini nauzubillah, mungkin ya antum duluan gitu kan? Iya. Atau sebaliknya, anak belakangan. Iya, tapi yang belum haji, belum umroh janganlah, jangan ya. Yang belum haji, banyak yang belum haji, banyak yang belum umroh, nah belakangan aja ya. Iya. Perbanyak doa. Dan doa sahabat itu sampai malam Ramadan ya. Maghrib itu dia berdoa kepada Allah. Doanya apa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam bit taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbi rabbukallah. Itu doanya. Kalau yang sering kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu derajat hadisnya rendah. Sebagian ustaz atau ulama mengatakan bahkan mungkar. Ya. Nah, ustaz sekalian, kenapa kita perlu doa? Karena kita tidak tahu umur kita panjang atau tidak. Ya, maka kita minta sama Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Dan yang kedua, kita minta kepada Allah agar Ramadan itu juga sampai ke kita. Mohon maaf ustaz sekalian. Apakah kita merindukan Ramadan? Apakah antum semua merindukan Ramadan? Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Ramadan rindu kita? Apakah Ramadan rindu kita? Ya tentu kita berdoa, Ramadan rindu kita. Jadi jangan bertepuk sebelah tangan. Kita rindu Ramadan dan jangan lupa doalah sama Allah agar Ramadan juga rindu sama kita. Kita rindu surga. Tapi adakah orang yang merindukan surga? Ada? Ada. Dan kalau bisa kita kedua-duanya, kita merindukan surga dan surga merindukan kita. Kita rindu Ramadan dan Ramadan merindukan kita. Setuju? Iya. Yang kedua, bagaimana tarhib yang diajarkan oleh sahabat, oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah tadribus siyam. Apa itu? Memperbanyak latihan puasa. Dan kita bisa lihat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu puasanya banyak sekali. Bahkan kalau tidak khawatir nanti kemudian umat setelahnya menganggap Sya'ban sama dengan Ramadan, niscaya Rasulullah itu puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Saking banyaknya berpuasa. Nah, ini tadrib, ya, bagaimana menyiapkan, bagaimana kita tarhib, membuktikan bahwa kita senang, lapang dada, hati kita luas dengan kedatangan Ramadan. Tadi yang pertama apa? Doa. Yang kedua, latihan puasa. Yang ketiga, merencanakan amal Ramadan. Ustaz-ustazah sekalian, sudahkah kita merencanakan amal Ramadan kita? Ya, alhamdulillah jika sudah. Kalaupun belum, segerakan rencanakan Ramadan. Kalau kita sudah tidak sendiri lagi, jangan puas kalau seandainya rencana Ramadan itu hanya untuk diri kita. Pastikan rencana Ramadan itu juga ada di anak kita, ada di istri kita. Kalau sudah punya mantu, pastikan juga ada di mantu kita. Kalau sudah punya cucu, pastikan juga ada di cucu kita. Demi Allah, kita tidak mau masuk surga sendirian. Setuju? Rencanakan Ramadan. Rencanakan Ramadan. Ya. Sekarang pertanyaan Ustaz, bagaimana sirah menjelaskan sahabat dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merencanakan Ramadannya? Yang pertama, pastikan dalam perencanaan Ramadan itu ada jadwal, ada rencana yang serius untuk berinteraksi dengan kuat dengan Al-Quran. Pastikan itu ada. Karena syahrul Ramadan juga adalah syahrul Quran. Pastikan dalam perencanaan Ramadan kita itu ada kegiatan yang serius dengan Al-Quran. Jadilah sahabat Al-Quran. Ya, ini masuk iklan ini. Takbir. Ada endorse ya. Ada endorse. Jadilah sahabat Al-Quran. Serius dengan Al-Quran Ramadan ini. Karena begitu baginda Rasulullah, begitu dengan sahabat. Ya. Ulama-ulama juga begitu. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam Quran, 30 hari 60 kali khatam Al-Quran. Ya, Ustadz nggak bisa khatam Quran. Jangankan baca Quran, jangankan khatam Quran, baca Quran saja sulit. Tidak usah sedih. Kalau tidak bisa menargetkan khatam Quran, targetkan Ramadan ini benar bacaan Qurannya. Setuju? Iya. Berapa pahala kalau kita baca Quran? Dalam surah disebutkan 1 huruf 10 pahala. Bagaimana yang baca Quran terbata-bata? Berapa pahalanya? 2 apa? 2 kali huruf atau 2 kali 10? 2 kali 10. 2 kali huruf atau 2 kali 10? 2 kali 10 ternyata. Iya. Maksudnya apa? Tidak usah sedih kalau baca Qurannya masih terbata-bata. Contoh, alif lam mim. Berapa itu? 3 kali 10? 30. Bagi yang bisa baca Quran. Iya, nggak bisa baca Quran. Alif, gitu kan? Alif lam. Bingung dia. Untuk bisa selesai baca alif lam mim itu 3 kali. Ya, berapa pahalanya? 60. Berapa? 60. Ya 10 ya. 3 kali dia. 60. Banyak mana? Ya tak yang terbata-bata atau yang bagus baca Qurannya? Jadi mau ya tak aja. Terlalu. Jangan lupa bahwa ada satu nikmat atau ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang bagus baca Qurannya, tapi tidak Allah berikan kepada yang yata-yata. Yata-yata itu terbata-bata. Apa itu? Ma'al kiramil bararah. Dia akan selalu dibarengi dengan malaikat. Makanya yang ahlul Quran itu ada malaikat itu. Kita nggak nampak ya, yang jaga gitu. Ya, yang jaga gitu. Ya gitu. Ma'asafaratil kiramil bararah. Hadis sahih. Ya. Seriuslah dengan Al-Quran. Ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merencanakan Ramadan. Pastikan ada kegiatan bersama Al-Quran. Yang kedua, sedekah.
Ya, di bulan Ramadan itu juga adalah sahrus sedekah. Bagaimana luar biasanya semangat berinfak, bersedekah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ustadz Limbong, berapa tadi panitia targetkan tarhib? Berapa? Target Biayanya berapa? Biayanya? Ansito totalnya 40 juta. 40 juta. Ustadz Gus gak usah khawatir. Ya, insya Allah. Insya Allah. Sahrus sedekah. Merencanakan sedekah. Hari pertama sedekahnya apa? Hari kedua sedekahnya apa? Dan bukan saja apa, berapa? Bila perlu kita target. Di luar pengeluaran rutin kita misalkan 4 juta sebulan, pastikan ada pengeluaran sedekah di Ramadan ini. Ya. Ada sedekah. Begitu ya? Ada sedekah. Anak-anak kita juga pastikan sedekah. Walau hanya 500 rupiah, 1000 rupiah, berapa 5.000 rupiah, pastikan mereka juga sedekah. Latihan bahwa mereka juga punya rencana untuk tidak ada hari di Ramadan kecuali sedekah. Yang ketiga, dalam sirah disebutkan para sahabat itu melakukan perencanaan Ramadan dengan apa? Muhasabah. Ya, tidak ada kegiatan Ramadan, waktu di Ramadan kecuali diisi dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz-ustaz sekalian, ada satu hadis yang masyhur di kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bedanya shoma sama qomas ya. Apa itu? Kalau yang pertama, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan penuh muhasabah, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Yang kedua, barang siapa yang qiyam Ramadan, sebagian menyebutkan sholat di bulan Ramadan, termasuk sholat tarawih, dengan penuh keimanan dan muhasabah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Ustaz-ustaz sekalian, ya, ini diampuni dosa ini tidak harus kita 30 atau 29 hari Ramadan, enggak. Satu hari pun kita, misalkan hari Senin tuh maghrib, kan malam pertama tuh Allahu Akbar tarawihan nih, imanan wahtisaban, belum lagi puasa, tapi sudah doa, sudah ikut tarhib nih, udah pasang niat, dah. Ini kita nggak mau, nauzubillah, tiba-tiba keluar dari masjid selesai tarawih meninggal. Kira-kira itu dosanya diampuni semuanya teman? Ternyata saudara sekalian, Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, tidak harus 30 hari kita selesai Ramadan baru kemudian kita diampuni dosa kita semuanya. Satu hari pun, satu malam pun, nggak sampai satu malam Pak. Ya, selesai tarawih kan belum satu malam hitungannya. Ya, sudah kita doa sama Allah, pasang niat kuat, ikut tarhib, qiyam Ramadan kita, qiyam, belum saum lagi, belum saum Pak, saum belum, karena saum itu biasanya satu harinya kan, berarti hari Selasa masih qiyam ini, meninggal, wafat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, karenanya saudara sekalian, inilah tarhib kita, ya, kita berupaya, berusaha bagaimana kita melapangkan dada kita, meluaskan hati kita, membahagiakan diri kita untuk siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Siap bahagia menyambut Ramadan? Siap. Siap lapang dada masuk Ramadan? Siap. Ayo kita latihan senyum dulu. Jangan ada yang nggak senyum hari ini. Oh, nggak apa-apa, yang pakai masker biar aja nggak pakai masker. Senyum ya, jangan yang merengut. Ya kalau saya dengan jemaah saya gitu, ibu-ibu jangan canda. Ibu ada yang merengut kan datang Ramadan? Kenapa? Nggak makan besok pagi gitu ya gitu. Itu belum tarhib tuh. Nah, baik, terakhir tadi saya janji ada 3 penyebab sahabat itu bahagia dengan datangnya Ramadan. Yang pertama, singkat saja, karena para sahabat sangat paham bahwa Ramadan ini adalah bulan maghfirah, ampunan, luar biasa ampunan Allah di sini. Ya,
saja sekalian, panjang sebenarnya kalau kita mau gali, tapi ala kulli hal dalam sebuah riwayat disebutkan ada nanti di padang mahsyar satu kaum yang Allah cuekin. Apa itu cuekin? Tidak dipeduliin, ditanya aja enggak? Tahu antum siapa itu? Orang yang sudah dikasih umur 60 tahun. Ada sini 60 tahun? Oh, hati-hati Pak, ini kodenya khas nih. Ayo. Iya. Orang yang diberi oleh Allah panjang umur. Oke. Tapi umur yang panjang itu tidak berbanding lurus dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu 60 tahun itu dihabisin ngapain aja. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan naik mimbar khotib Idul Fitri. Dia naik, baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bilang amin 3 kali. Ya, amin amin amin. Nah, sahabat kala itu tak berani tanya. Turun dari mimbar siang khutbah, lalu ditanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Salah satu dari aminnya baginda Rasulullah itu adalah karena diminta oleh malaikat mengaminkan satu doa malaikat. Apa itu? Oh, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminkan doa kata malaikat Jibril. Celakalah orang yang masuk Ramadan, diberi panjang umur masuk Ramadan, kemudian keluar Ramadan tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, inilah orang yang bakal dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir aja masih ditanya. Ini ditanya aja enggak? Makanya cara kita diantaranya untuk memperbanyak amal kita supaya jangan dicuekin oleh Allah, seriuslah. Ya, seriuslah dengan Ramadan ini. Seriuslah dengan Ramadan ini. Yang kedua, karena Ramadan ini di dalamnya ada Lailatul Qadar. Berlipat gandanya pahala, ya, sama dengan 1000 bulan, atau kalau dihitung dengan kadar umur manusia sama dengan 83 tahun. Kita nggak akan sanggup sholat 83 tahun demi Allah. Betul Pak? Nggak akan sanggup kita. Kita nggak akan sanggup baca Quran 83 tahun. Nggak akan sanggup. Nggak berhenti-berhenti. Apa berhenti membaca Al-Quran aja gak? Tapi kita bisa mendapatkan ganjaran serupa jika kita bisa masuk ke dalam Lailatul Qadar. Maka sahabat sangat bahagia. Yang terakhir, yang ketiga, sahabat sangat bahagia dengan datangnya Ramadan karena Ramadan ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu. Ada kata ya di sana. Apa ya ini? Dalam bahasa Arab, ya ini harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil. Uniknya memanggil di sini dengan menggunakan ya itu tidak harus orang jauh. Yang dipanggil di sini adalah orang dekat, orang setengah jauh, dan orang yang jauh. Nah, maksudnya apa? Harfun nida ya diganti dengan ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai kamu semua orang yang beriman, mau iman kamu dikit, mau iman kamu setengah banyak, mau iman kamu banyak, wahai kamu orang yang beriman, kamu yang dekat denganku, kamu yang setengah jauh dariku, bahkan kamu yang jauh dariku, sini datang. Kutiba alaikumusiyam, mari puasa bareng-bareng. Maka coba lihat Ramadan pertama Bapak Ibu sekalian, padat enggak masjid? Padat enggak? Padat. Sampai mana itu safnya? Sampai teras luar, bahkan sampai parkiran. Coba lihat wajah-wajah mereka. Apakah semuanya sebelum Ramadan memang rajin ke masjid? Tidak. Apakah semuanya rajin baca Quran? Tidak. Bahkan bisa jadi ada yang belum pernah ke masjid sekalipun. Tapi ketika Ramadan datang terpanggil hatinya. Kenapa? Karena yang memang Allah panggil orang beriman ini bukan hanya orang yang beriman yang paling baik imannya, tidak. Ya, yang jauh pun imannya, yang jauh dari Allah panggil juga sama masih ada iman. Makanya tidak ada alasan bagi sahabat yang tidak bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar bahagia, benar-benar lapang dada, benar-benar luas hati kita dengan Ramadan ini, insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya pada Allah Subhanahu wa taala.
kami mohon ampun, kepada hadirin hadirat sekalian kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kembalikan ke Ustaz Limbong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.